Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Mardani, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Saya akan melakukan tutorial uji statistik paired t-test dan uji efektivitas n-gen. Nah, saya di sini sudah memiliki data skor pretest dan skor posttest dengan jumlah sampel sebanyak 26 siswa. Jadi untuk judul penelitian yang akan saya lakukan uji statistik ini adalah pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap hasil belajar matematika siswa SMPN X. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana hasil belajar matematika siswa SMPN X dengan menggunakan game edukasi pada portal rumah belajar. Kemudian, apakah penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar berpengaruh pada peningkatan hasil belajar matematika siswa SMPN X? Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa SMPN X, dan hipotesis alternatifnya atau HA, ada pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa SMPN X. Untuk jenis eksperimen yang saya gunakan adalah pre-eksperimen dengan one group pretest post-test design. Nah, ini gambaran eksperimennya. Di sini ada O1, X, dan O2, di mana O1 ini adalah hasil pretest sebelum perlakuan. Kemudian X, perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar, dan O2, hasil post-test sesudah perlakuan. Nah, untuk melakukan uji paired t-test ini, kita langsung saja ke SPSS. Di sini SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 26. Nah, ini datanya sudah saya masukkan ya Bapak Ibu ke SPSS. Kemudian syarat mutlak yang harus dilakukan pertama kali untuk melakukan uji statistik itu adalah uji normalitas. Jadi kita di sini akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, uji normalitas ini apabila nanti hasilnya data berdistribusi normal, maka kita bisa lanjut untuk menggunakan uji parametrik paired t-test. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita lanjut menggunakan uji non-parametrik atau Wilcoxon test. Nah, ini kita coba dulu untuk uji normalitasnya. Langkah-langkahnya kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Ini nilai pretest dan posttestnya kita pindahkan ke kolom dependent list ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik plots. Nah, di sini kita centang atau kita checklist normality plot with testnya. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Kita tunggu outputnya keluar ya Bapak Ibu. Nah, ini outputnya sudah keluar. Di sini ada tabel deskriptif, di mana tabel deskriptif ini memberikan kita informasi tentang nilai pretest maupun posttestnya. Di sini ada mean, kemudian ada median, ada standar deviasi, kemudian minimum dan maksimum. Nah, data ini nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan interpretasi hasil ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di bawahnya di tabel test of normality. Di sini ada nilai pretest maupun nilai posttest. Nah, di sini ketahuan bahwa sampelnya ini, jumlah sampelnya ada 26. Karena jumlah sampelnya ini kurang dari 50, maka kita lihat hasil test of normality dari Sapiro-Wheat ya Bapak Ibu. Di sini nilai signifikansi untuk pretestnya di 0,063 dan untuk nilai posttestnya nilai signifikansinya didapati 0,077. Nah, ini saya pindahkan dulu ya Bapak Ibu ke dalam
tabel ke dalam Word untuk lebih mudah kita interpretasikan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya pindahkan tabel yang tadi dari outputnya. Nah, di sini nilai signifikansi pretestnya itu 0,063 lebih besar dari 0,05. 0,05 ini adalah taraf signifikansinya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nilai signifikansi posttestnya di 0,077, sama, lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansinya ini harus lebih besar dari 0,05 dan yang kita dapati di sini keduanya lebih dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data yang kita miliki ini berdistribusi normal. Maka bisa kita lanjutkan menggunakan uji parametrik, yaitu per sample t-test. Nah, untuk langkah-langkahnya kita kembali ke inputan SPSS-nya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke uji sampel per t-test. Nah, langkahnya ini kita klik analyze, kemudian kita klik compare min. Di sini kita pilih per sample t-test. Nah, nilai pretestnya kita pindahkan ya Bapak Ibu ke variabel 1, kemudian posttestnya kita pindahkan ke variabel 2. Nah, di sini kita bisa klik option. Oh, tidak perlu ya Bapak Ibu. Maaf. Nah, ini sudah, tinggal kita klik OK. Nah, di sini tertampil tabel per sampel statistik. Nah, di sini ada informasi tentang min. Di sini min untuk nilai pretestnya 46,15 dan untuk nilai posttestnya minnya di 71,15. Dari sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu bahwa terjadi peningkatan dari pretest ke posttestnya. Kemudian kita lihat di tabel per sample t-test per difference-nya ini, nilai signifikansi yang didapat adalah 0,000. Nah, ini saya pindahkan ya Bapak Ibu ke dalam Word. Di sini sudah saya pindahkan. Nah, kriteria pengujian per sample t-test itu saat nilai signifikansi totalnya itu kurang dari 0,05 berkesimpulan ada perubahan secara signifikan. Nah, di sini karena hasil yang didapat 0,000 ini kurang dari 0,05, maka bisa kita interpretasikan seperti ini. Berdasarkan hasil uji parametrik per sampel t-test dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi total sebesar 0,000. Maka hipotesis alternatif atau HA-nya diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada pretest hasil belajar matematika siswa SMPN-X dengan min 46,15 dan posttest hasil belajar matematika siswa SMPN-X dengan min 71,15. Ini nilai minnya dari sini ya Bapak Ibu. Artinya, terdapat peningkatan hasil belajar matematika dengan min posttest lebih besar daripada min pretest siswa SMPN-X antara sebelum dan sesudah menggunakan game edukasi pada portal Rumah Belajar. Maka dapat disimpulkan penggunaan game edukasi pada portal Rumah Belajar berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa SMPN-X. Nah, interpretasi hasilnya ini fungsinya untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis, dan di sini sudah berhasil kita jawab rumusan masalahnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita buktikan bahwa hipotesis alternatifnya diterima dan hipotesis nolnya ditolak. Setelah kita tahu bahwa data ini perbedaannya signifikan atau ada perubahan secara signifikan, maka kita melanjutkan untuk melakukan uji efektivitas n-gen untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari penggunaan game edukasi
pada portal Rumah Belajar terhadap hasil belajar matematika siswa di SMPNX ya Bapak Ibu. Jadi tingkat keefektifannya itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, makanya kita perlu melakukan uji efektivitas NGEN ini. Rumus NGEN ini adalah NGEN sama dengan skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Sebenarnya kita bisa Bapak Ibu menghitungnya dengan kalkulator atau secara manual, tapi di sini saya akan melakukan perhitungannya menggunakan SPSS agar nanti kita lebih mudah untuk melihat hasilnya dan kita lakukan interpretasi hasil ya Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali ke inputan SPSS. Tadi rumus yang kita gunakan ini ya Bapak Ibu. Skor post-test dikurang skor pretest. Ini dulu kita olah ya Bapak Ibu. Di sini kita klik transform, kemudian kita klik compute variable, kemudian kita beri skor post-test dikurang skor pretest. Kita beri target variabelnya di sini skor post kurang pre. Di sini nggak bisa kita kasih spasi ya Bapak Ibu ya, kalau underscore bisa. Skor post dikurang pre. Nah, di sini post testnya kita pindahkan ke numeric expression, kemudian kita kurang dengan nilai pretest atau skor pretest. Tinggal kita klik OK. Sudah execute. Kita lihat di inputannya sudah muncul ya Bapak Ibu. Ini ada desimalnya, bisa kita hilangkan ya Bapak Ibu. Di variable view kita nolkan. Nah, ini untuk mengetahui apakah nilainya betul atau tidak, kita bisa cek dari nomor 1 ini ya Bapak Ibu. Skor post test dikurang pretest. Di sini skor post testnya 50, skor pretestnya 30. 50 dikurang 30 itu 20 hasilnya. Berarti betul ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Skor maksimum dikurang skor pretest. Transform, compute variable, skor maksimum dikurang pretest. Kita cek lagi, skor maksimum dikurang pretest. Ini kita hapus. Skor maksimumnya di sini 100 ya Bapak Ibu, dikurang pretest. Tinggal kita klik OK. Sudah execute, kita lihat di inputannya. Nah, sudah muncul. Ini desimalnya kita hilangkan, kita ke variable view, desimalnya kita nolkan. Kembali lagi ke data view. Nah, di sini skor maksimal dikurang pretest 70. Kita cek ya Bapak Ibu. Skor maksimumnya itu tadi 100 dikurang skor pretest. 100 dikurang 30 70. Berarti sudah betul ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Kita hitung NGEN-nya, di mana skor post test kurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Nah, kita kembali, kita klik transform, compute variable. Nah, ini kita hapus. Di sini kita beri nama NGEN score. NGEN score itu skor post dibagi skor maksimumnya tadi ya Bapak Ibu. Kita klik OK. Sudah execute, kita kembali ke inputannya. Nah, ini sudah muncul nilai NGEN score. Nah, ini masih dalam bentuk koma-koma ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat dalam bentuk persen. Caranya kita klik transform lagi, kita ke compute variable. Kemudian ini kita namai NGEN score persen. Ini kita hapus. NGEN-nya kita pindahkan ke numeric expression, kita kali 100. Kemudian kita klik OK. Sudah execute.
Kita lihat ke inputannya. Nah, ini sudah muncul N-Gain score-nya Bapak Ibu. Tapi ini masih N-Gain score dari masing-masing siswa. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa min dari N-Gain score-nya ini ya Bapak Ibu. Nah, caranya kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistik, kemudian kita klik Descriptive. Ini kita pindahkan ke kolom variabel N-Gain score maupun N-Gain score persen ya Bapak Ibu ya. Kita bisa klik option. Nah, di sini kita nanti akan dapat informasi tentang mean, standar deviasi, minimum, maksimum. Ini kita klik continue saja, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul deskriptif statistiknya. Di sini nilai N-Gain score-nya itu untuk min-nya di 0,4779 dan min N-Gain score persennya di 47,7885%. Nah, ini saya pindahkan ke Word. Ini saya informasikan Bapak Ibu, jadi untuk menginterpretasi hasil dari N-Gain-nya itu, jadi N-Gain ini biasanya diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, dimana untuk kategori yang tinggi itu saat nilai gain-nya ini lebih besar dari 0,7, untuk yang sedang saat nilai gain-nya ini lebih besar dari 0,3 namun lebih kecil atau sama dengan 0,7. Untuk yang rendah ini saat nilai gain-nya ini kurang dari 0,3. Nah, ini tabel yang tadi saya pindahkan, sudah saya pindahkan ya Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa interpretasikan bahwa berdasarkan hasil dari N-Gain score didapati nilai N-Gain sebesar 0,47 yang ini ya Bapak Ibu. Maka nilai N-Gain masuk dalam kategori sedang. 0,47 berarti di sini ya Bapak Ibu ya. Dia di antara 0,3 dan 0,7. Jadi sedang. Jika dilihat dalam bentuk N-Gain score persen, maka didapat hasil sebesar 47,79%. Nah, ini ya. Artinya, penggunaan game edukasi pada portal Rumah Belajar memiliki efektivitas sebesar 47,79% dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMPNX. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas game edukasi pada portal Rumah Belajar berpengaruh dalam hasil belajar matematika siswa dengan tingkat keefektifan sedang. Nah, sekian tutorial untuk PERT sampel t-test dan uji efektivitas N-Gain dari saya. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.